Salah satu kegagalan gereja tidak bisa melihat manusia itu secara utuh. Gereja itu hanya melihat manusia untuk objek kebutuhan mereka. Ini kegagalan yang ada. Jadi kalau kita ada pada kelas ini ingin bicara soal pelayanan anak-anak yang holistik, yang menyeluruh, maka kita tidak bisa melihat dengan pandangan gereja. Nah, mungkin ini yang sangat radikal untuk kita miliki dalam pikiran kita. Jadi maaf kalau ada di antara saudara yang masih terikat kuat dengan gereja. Inilah kegagalan. Kalau saya berkata penghambat Injil justru gereja. Mungkin kaget saudara dengan kata ini. Gereja tidak bisa memandang manusia secara utuh sebagai manusia. Saya tahu alasannya ada banyak, tapi saya nggak bicara soal alasan siang hari ini. Tapi ini yang terjadi di negara kita juga. Salah satu kegagalan Indonesia bukan karena Krismon. Rata-rata bangsa-bangsa Asia waktu Krismon 97, mereka maksimal cuma 3 tahun setelah itu bangkit. Tapi kenapa Indonesia tidak? Jawabannya karena Indonesia tidak bisa memandang rakyatnya sebagai manusia yang utuh. Dan ini harus dihancurkan. Krisis terbesar di Indonesia adalah krisis kebangsaan. Pemerintah kita nggak tegas dalam hal ini. Malaysia contohnya, itu negara Islam, jelas mereka negara Islam. Tapi toleransinya jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ini hari-hari lagi tegang di Jawa Barat, penutupan gereja luar biasa dan terus berlanjut. Nah, ini salah satu kesalahan. Seharusnya gereja dan pemerintah Indonesia, lagi sekali kita dalam kelas holistik, pelayanan yang menyeluruh. Kalau kita tidak bisa melihat manusia secara utuh menyeluruh, gereja melihat manusia hanya pandangan, wah, ini dia bisa jadi anggota gereja. Ayo kita layani dia, kita injili dia, masukkan. Dengan 2 alasan kalau gereja ini. 1, supaya anggota bertambah. 3, supaya kolektor bertambah juga uang gereja itu. Nah, apa kegagalan Indonesia? Indonesia bukan negara agama, tapi toh ini lebih kuat. Nah, maka itu kalau kita di kelas ini juga tidak menghapus apa yang dibuat oleh pemerintah kita juga, kita untuk melayani anak-anak di desa. Jangan kita sekali-kali tanya agamamu apa. Itu konsep yang salah dalam itu. Yang kedua, kita tidak boleh mempersoalkan masalah kesukuan. Sama sekali tidak boleh. Yang ketiga, kita tidak boleh melihat mereka dengan status sosial mereka. Nah, apabila pemerintah Indonesia bisa menghapus 3 pertanyaan ini, memang sulit untuk generasi yang sudah ada ini sulit. Generasi yang akan datang mungkin masih baru bisa. Maka kalau kita bisa melihat anak-anak itu sebagai anak-anak manusia, anak-anak bangsa, maka nggak akan ada masalah dalam pelayanan kita. Karena kalau tidak, kita akan punya tendensi, wah, aku hanya melayani sukuku saja. Kita punya tendensi, ya aku hanya melayani yang seagama dengan aku saja. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi sangat berbahaya. Nah, kalau saudara-saudara semuanya setuju dan tidak melihat ini, maka akan gampang sekali kita melangkah lebih jauh untuk pelayanan kepada anak-anak itu. Baik, 1 Tesalonika 5:23. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyebutkan manusia itu holistik, whole, lengkap, utuh. Silakan dibaca salah seorang. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Semoga Allah damai sejahtera dengan kamu sebelumnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Terima kasih William. Jadi perhatikan supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tanpa cacat, tanpa celah itu sampai Yesus datang. Gereja gagal dalam pelayanan karena gereja nggak bisa lihat manusia secara utuh. Kalau tadi saya katakan kegagalan gereja nggak bisa lihat manusia secara utuh dalam arti manusia adalah manusia, tapi dikelompokkan sukunya apa, agamanya apa, kira-kira orang ini kalau aku layani bisa jadi anggota gereja atau tidak. Lebih celaka lagi, gereja hanya bisa melihat manusia hanya dalam manusia rohnya saja. Padahal manusia itu 3 dimensi. Ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Jadi kalau kita mau melayani holistik secara utuh atau penuh, maka 3 ini harus kita jangkau sungguh-sungguh. Tahun 69, saya ingat betul itu, ketika pertama kali Pak Soeharto, presiden kita, mencanangkan
suatu gerakan baru, itu mulai pelita. Ya, pelita pertama, pelita kedua itu tahun 69, 1 April 69. Di situ Pak Presiden sudah berkata bahwa manusia Indonesia harus dilayani seutuhnya. Ada manusia spiritualnya, ada manusia mentalnya, jiwanya, lalu ada manusia fisiknya. Maka itu tahun 69 mulai ada puskesmas. Gerakan itu luar biasa. Sebelumnya nggak ada di Indonesia. Nah, Pak Harto melihat ini. Nah, saya meneliti kenapa Pak Harto bisa melihat itu. Kita tahu Ibu Utin Soeharto itu seorang Katolik. Nah, penasihat para pastor cukup kuat pada waktu itu. Maka itu kesehatan dimajukan, fisik. Lalu pembangunan mental, spiritual, kata itu muncul. Mental, maka SD Inpres dibangun seluruh Indonesia. Setelah puskesmas SD Inpres, beda dengan negeri. Lalu secara spiritualnya, rohaninya, maka punya pembimbing untuk masyarakat Hindu, Islam, Kristen, Katolik. Itu baru zaman itu. Sayang, setelah itu nggak diteruskan dengan baik. Nah, kalau waktu itu gereja pun melihat cara ini dalam Indonesia, mungkin Indonesia nggak akan hancur sekarang. Nah, jadi kalau saudara terlibat dalam pelayanan holistik untuk anak-anak desa, perhatikan 3 hal. Lalu setiap kali kita masuk ke satu desa, kita nggak bisa langsung punya metode khusus. Misalnya gini, saya belajar di satu kelas, kalau masuk suatu desa harus ini dulu, itu dulu, hancur. Jangan. Kita harus melihat kebutuhan pokok di desa itu dari 3 ini mana dulu. Spiritual dulu, atau fisik dulu, atau mental dulu. Nah, ini nggak ada metodenya. Jadi metode akan diketahui setelah kita masuk ke lapangan. Ini perlu dicatat. Karena banyak orang masuk ke lapangan, entah itu teologi, entah itu yayasan penginjilan, entah itu LSM apa saja. Biasanya mereka masuk sudah bawa sistem dan bawa metode. Dan apa yang terjadi kalau sistem metode ini tidak luas, tidak fleksibel, maka benturan terjadi di lapangan. Nah, dalam banyak LSM yang saya pernah ketemu, benturannya itu sangat fatal. Yang melayani capek karena nggak mencapai program, target, sasaran. Yang dilayani pun nggak sepenuh hati. Kenapa? Karena metode dan sistemnya kaku. Maka itu kalau saudara-saudara belajar sistem dan metode, simpan itu. Tapi begitu masuk di lapangan, jangan sekali-kali menggunakan itu. Kita melihat situasinya. Anak-anak desa binaan kita sekarang ini yang dibutuhkan apa? Lagi-lagi dari 3 ini kita lihat dulu. Kalau kita sudah lihat mana yang merupakan kebutuhan pokok di desa ini, baru kita masuk. Setelah itu langkah kedua, bagian mana lagi? Kalau misalnya kita melihat di desa ini, wah ini anak-anaknya lapar semua. Kalau mereka lapar, jangan diajari rohani, nggak kenyang. Nanti mereka akan tidur di situ, akan gelisah. Nah, setelah mereka kita kenyangkan, kita lihat yang kedua apa? Kesehatannya dulu atau rohnya dulu. Kita nggak tahu, lihat kebutuhan. Maka itu perlu kerjasama yang baik di antara semua lembaga yang ada. Nah, hambatan yang berikut adalah ini. Kita sadar masing-masing kita punya hati untuk anak-anak. Tapi yang celaka adalah masing-masing kita tidak memerdekakan hati untuk saling kerjasama dengan apa yang ada di situ. Ini yang menyedihkan sekali. Masing-masing LSM, masing-masing lembaga, masing-masing yayasan itu punya orang, punya uang, punya sarana, punya. Tapi keroyokannya nggak bagus. Masing-masing mencari nama buat dirinya sendiri. Dan ini yang berbahaya. Akhirnya benturan. Sampai hari ini kita lihat ladang-ladang misi di Indonesia sudah dikapling-kapling. Ini milik misi Jerman, ini milik misi Swiss, ini milik misi Belanda, ini milik misi itu. Dan penyakit itu terbawa. Maka itu harapan Tuhan untuk Indonesia sekarang. Bagi kalian masih muda-muda ini, jangan bawa penyakit orang-orang tua kita. Berarti kata ini, jangan bawa penyakit itu. Mari kita belajar rendah hati untuk bisa bekerjasama dengan semua lembaga yang ada di sekitar kita. Saya nggak tahu sampai sekarang ini. Contohnya satu lembaga misi masuk ke satu daerah. Memang hebat. Dia punya kelebihan ini, dia punya kelebihan itu. Tapi ketika lembaga misi yang kedua masuk, nggak disukai. Ribut mereka. Padahal yang pertama tahu. Tuhan utus yang kedua ini untuk membawa apa yang mereka nggak punya. Nah, maka halangan yang ketiga, belajarlah kalian untuk bisa kerjasama. Lapang dada, buka hati. Kita membutuhkan teman kita yang lain. Kita nggak bisa sendiri di dalam pekerjaan. Mari kita lihat firman-Nya lebih lanjut.
supaya kita tahu apa hati Yesus itu. Yohanes pasal 17. Karena kalau tidak, kemana kita akan bawa anak-anak ini? Betul nggak? Kita semuanya tahu pelayanan kita adalah mencari jiwa buat kerajaan surga. Betul. Tapi setelah itu kemana? Kalau lembaga-lembaga ini tidak kerjasama baik. Ya, Yohanes pasal 17 kita lihat apa yang Tuhan Yesus rindukan. Dan ini harus jadi model dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Kita akan lihat ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Nah, lihat doa Yesus. Peliharalah mereka dalam apa? Namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka bagaimana? Menjadi satu sama seperti kita. Nah, sekarang ini pelayanan misi, pelayanan Injil dipelihara bukan dalam nama yang satu ini, tapi nama organisasinya. Begitu jiwa-jiwa kita menangkan, kita nggak bawa kepada Yesus, tapi kepada kelompok kita. Akhirnya yang kita mau lakukan holistik nggak jadi holistik, terkapling-kapling lagi. Nah, saya tidak tahu nanti kalian bagaimana masuk ke desa-desa itu dengan anak-anak. Usahakan pelayanan ini kuat betul. Sudah nggak usah cari nama yang lain. Apalagi sekarang di Indonesia lebih sulit lagi. Makin gencat Kristen kita. Tapi jangan takut. Kita bisa melayani mereka dengan kasih Tuhan. Karena kasih itu dibutuhkan oleh semua orang. Maka itu kalau kita dalam pelayanan ini, pasti kita bisa menemukan cara yang terbaik untuk itu. Nah, kalau saya tanya tadi berapa orang, rupanya saudara belum bareng-bareng masuk, masih satu tempat beda-beda, atau juga saudara masih mencari-cari bentuk nanti itu. Ya. Jadi 3 hal ini kita harus jangan sampai gagal untuk kita masuk dalam pelayanan holistik kepada anak-anak itu. Yang berikut sekarang, kenapa kita melayani mereka? Motivasi ini harus kuat bekerja dalam diri kita. Jangan dibawa kepada satu kelompok, ya, tapi bawa semuanya ke arah Yesus. Efesus pasal yang ke-4. Nah, ini kegagalan gereja yang sudah ada dengan ladang misi yang berbeda-beda. Jadi ketika para misionaris datang ke negara kita dari abad 16 sampai yang terakhir ini, ternyata mereka membawa kapling-kapling sendiri. Nah, orang tua kita, nenek moyang kita diinjili oleh siapa? Itu yang terjadi, diwariskan kepada anak-anak cucunya. Lalu kita terkotak-kotak juga. Nah, kita lihat di daerah-daerah Kristen tanpa pertobatan tapi ngaku Kristen. Karena apa? Karena sudah itu orang tua kita dulu begitu. Jadi fanatisme, bukan kepada Yesus tapi kepada misi. Nah, apalagi kita orang timur punya sikap yang sangat bahaya kalau disalahgunakan, yaitu hutang budi. Yaitu hutang budi. Wah, nggak bisa. Dulu waktu kami miskin, anak kami sekolah di sekolah sending itu. Jadi mau nggak mau tetap di situ sampai mati pun di situ. Nah, bukan soal pindah atau tidak, tapi pengenalannya ini yang salah. Maka itu nanti kalau kita masuk untuk anak-anak di desa, jangan bawa nama lain kecuali nama Tuhan Yesus. Setuju? Supaya generasi berikut nggak salah lagi. Generasi ini di atas kita sudah salah. Pasal 4 kitab Efesus, mulai ayat yang ke-12 langsung aja, nanti saudara baca mulai 1 sebetulnya. Untuk memperlengkapi, kata ini bagus, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, bukan pembangunan organisasi. Diperlengkapi kita ini sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Tuhan itu, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh. Ini perlu digarisbawahi. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa?
Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepala. Harusnya begitu semua pelayanan kita. Bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah lembaga kita. Lembaga kita itu hanya alat untuk hukum. Tapi lembaga kita bukan apa-apa, hanya untuk hukum. Orang-orang kita layani tidak dibawa ke lembaga kita, tapi bawa kepada Kristus. Harus punya konsep itu. Ibrani 2 ayat 11. Kita akan menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Siapa anak-anak desa itu yang kita mau jangkau mereka? Karena mau nggak mau benturan kita sudah cukup berat, sangat ketat sekarang ini. Kita ingat peristiwa Indramayu terakhir. Seorang dokter Rebecca, seorang anak Tuhan, ibu siapa itu namanya, sudah sekian tahun tinggal di desa itu. Nah sekarang dicurigai semua. Kita ini bergerak terus dicurigai. Maka itu kita harus lihat ini anak bangsa. Bukan karena kita ingin Kristen dengan mereka, tidak. Kita ingin bagi kasih itu. Ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari siapa? Satu. S-nya itu huruf besar. Ini suatu kebenaran luar biasa. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka apanya, saudara? Saudara. Bayangkan manusia berdosa di mata Yesus adalah calon-calon adiknya. Kita sebagai kata ini. Nah, bagaimana sekarang hati kita bisa menjangkau mereka calon-calon adiknya Yesus ini tadi? Yesus berkata bahwa antara dia dengan semua manusia di dunia itu berasal dari tempat yang satu, yaitu dari Bapa kita sendiri. Nah, kalau pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia, dan gereja di Indonesia melihat ayat ini, kita akan lain untuk melayani orang-orang. Punya gambaran sekarang bagaimana kita bawa anak-anak itu nanti dengan semua yang ada. Saya teruskan lagi. Nah, setelah kita lihat gambaran global ini, bisa bayangkan, berarti untuk melayani anak-anak di desa itu, kita nggak cukup hanya perlu 1, 2, 14, 20, 30 skill. Betul nggak? Skill, saya berkata keahlian, tidak cukup. Masalah mereka itu kompleks. Untuk melayani anak-anak itu kita harus kenal latar belakang orang tua mereka, keluarga mereka, dengan siapa mereka besar, dewasa, bertumbuh. Itu pengaruh semua. Karena kalau kita hanya sekedar datang, memberi hiburan, memberi makan, pelayanan tanpa melihat latar belakang keluarga mereka, nggak ada gunanya. Akan sia-sia yang kita kerjakan, yang kita layani itu. Maka itu diperlukan banyak sekali kelompok-kelompok orang-orang tertentu. Nah, ini memang saya percaya bentuknya kan cukup banyak. Tapi kalau kita mau mulai dengan baik, nggak ada yang sulit. Kenapa? Karena masing-masing kita punya latar belakang berbeda-beda. Injil nggak bisa sembarangan dibawa masuk. Harus tahu urutannya, aturan. Setelah kita menghadapi di lapangan dengan cara-cara bagaimana melihat ini, sekarang kita lihat hadapi langsung masalah roh. Ya, saya selalu berkata kepada semua pelayan Tuhan, kalau dokter saja nggak lulus ilmu anatomi, nggak akan dia jadi dokter, walaupun dia pintar nyuntik. Betul nggak? Kenapa? Karena untuk bisa mendiagnosa, dia harus tahu anatomi. Nah, anatomi itu nggak cuma sekedar anatomi. Saraf beda, mata beda, ini beda, harus lengkap. Nah, melayani holistik sudah. Berarti kita harus anatominya total. Kita harus tahu anatomi roh, kita harus tahu anatomi jiwa, tahu anatomi fisik. Jadi lebih berat pelayanan kita daripada dokter. Dokter itu nggak akan dituntut apa-apa kalau dia cuma dokter umum. Maka masalah kejiwaan dia nggak tahu, dia nggak akan dimarahi orang. Kalau kita yang ngaku pelayan, kita nggak ngerti itu, wah kita bisa dimarahi orang, betul. Maka itu tugas kita jauh lebih berat daripada seorang profesi apa saja di bidang. Karena kita ini ngerangkap semua. Ya, untuk itu kita harus tahu, mengenal kebenaran ini. Markus 1 kita lihat. Jadi jangan lupa belajar melihat seseorang dengan fisik, roh, mental atau jiwa yang utuh. Jangan dikotak-kotakan. Ini metode yang saya pakai dalam pelayanan holistik itu. Markus pertama ayat pertama dan kedua. Inilah permulaan Injil tentang siapa? Yesus Kristus, anak Tuhan itu. Jelas Markus menulis. Tahun 78, saudara, dengan Ibu Esther Caroline,
kami dapat rahasia ini luar biasa. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Kalau saudara belum pernah membaca ayat 2-nya, maka pertanyaan gini, kalau permulaan Injil tentang Yesus Kristus dengan sendirinya yang disebut siapa? Ayo baca. Kalau ini permulaan Injil tentang Yesus Kristus, yang disebut harusnya siapa? Ya Yesus toh. Tentang dia kok. Tapi lihat ayat 2. Bukan dia yang disebut. Siapa yang disebut ayat 2? Ayo siapa? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Dalam kitab Nabi Yesaya, bukan Yesaya. Ini. Nah, ayat 4 siapa? Ayat 4 bicara apa? Baca. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil. Nah, tahun 78 saya terganggu dengan ayat ini. Mengapa permulaan Injil tentang Yesus Kristus jelas? Kok yang disebut justru Yohanes Pembaptis? Karena nubuat ini terjadi di Yesaya pasal yang keempat. Ya, nanti saudara cari waktu bisa mempelajarinya, bagus sekali. Saya baca, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Yahweh, luruskanlah jalan baginya. Inilah Yohanes. Ternyata penginjilan kita tidak akan berhasil kalau tidak menggunakan pelayanan Yohanes Pembaptis lebih dulu. Ini yang luar biasa. Banyak orang bergerak di bidang misi. Saya ketemu dokter misi, dokter apa. Saya cuma ngetes pakai ayat ini saja. Kalau engkau orang misi, pernah tahu nggak Markus? Wah, Markus nggak bicara soal misi, dia bilang. Itu bagian terakhir. Begitu saya buka pasal 1 ayat 1, mereka bilang. Ternyata Yohanes Pembaptis pelayanannya itu secara psikologi. Dan itu luar biasa. Nah, kalau kita lihat kelahirannya, dia disebutkan bahwa dia kan punya kuasa Elia. Ya, nah, dia punya kuasa Elia dalam pelayanannya itu. Dan ini pelayanan pemulihan. Dia disuruh Tuhan membuat 4 hal. Ya, kita lihat dulu Yesaya pasal yang ke-40. Kenapa ada 4 hal ini? Makin jelas tahu, apalagi pelayanan anak-anak, masalah kejiwaan mereka sangat berat, sangat banyak. Pasal 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Setiap lembah, nomor 1, harus diapakan? Ditutup. Setiap gunung dan bukit diapakan? Diratakan. Yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Keempat, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Akibatnya apa, saudara? Kalau pelayanan ini terjadi, Injil itu gampang sekali diterima oleh orang itu. Lihat ayat 5. Maka hasil pelayanan Yohanes Pembaptis, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Dan seluruh, enggak 1-2 saja, seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakan. Nah, saya membagi dari roh, jiwa, dan tubuh. Ternyata yang perlu Injil duluan adalah jiwa, mental, psikis. Dari kata itu muncul psikologi. Jadi dari 3 untuk menjangkau yang holistik itu, maka masalah jiwa ini nomor 1. Yohanes hadir untuk menyelesaikan masalah kejiwaan. Kenapa dalam ilmu jiwa karakter dasar orang dibagi berapa? Ayo belajar ilmu jiwa. Bagi berapa? 4. Apa saja secara umum? Ayo sebut aja apa saja 4 itu. Sanguin. Itu sanguin itu gimana tipenya? Ceria, ya. Kolerik kenapa? Meledak gitu ya. Yang ketiga apa? Pragmatis, bagaimana? Ya, rame, rebutan. Keempat, melankolis. Ternyata ada di sini. Ini bagi 4. Kalau kita teliti akan ketemu. Ya, coba kita lihat lagi ya. Yang mana melankolis, mana yang kolerik, mana yang pragmatis akan ketemu di pasal 40 kitab Yesaya ini. Coba saya uraikan dulu surat tersebut. Setiap lembah harus ditutup. Orang yang katanya merendah, terus ini biasanya orang Jawa yang begini. Terus kok merendah terus ada mindernya. Nah,
Ayo, ini yang orang apa kira-kira? Melankolis. Suka menyendiri, cenderung nyalakan diri sendiri, minta dibelas kasihani. Nomor 2 dikatakan setiap gunung dan bukit, wah maunya tinggi terus ini. Senang tampil luar biasa dia. Ayo, orang apa? Kolerik itu semua ini saya lupa juga. Kolerik ya, orang begitu, wah pokoknya mau kelihatan hebatnya. Oke, yang ketiga, tanah yang berbukit-bukit, nggak rata hidupnya itu. Melankolis, tunggu, kita cari yang keempatnya. Nah, yang berleko-leko, ini cenderung licik orangnya. Nggak pernah. Iya. Oke, berarti kalau ini sanguin, yang ketiga apa berarti tadi itu? Ya, pragmatis ya, berbukit-bukit. Iya. Hebat sekali, ini ribuan tahun yang lalu sudah dibukakan rasanya. Maka itu kenapa banyak pendeta tertipu. Kalau sebagai kata yang paling ekstrim, tertipu apa? Kelihatan bertobat orang itu. Wah, jadi maling lagi. Karena rohnya sembuh. Injil itu kan kena rohnya. Betul enggak? Darah Yesus menyucikan rohnya dulu. Memulihkan rohnya. Tapi jiwanya enggak disentuh. Yang bajingan tetap bajingan, yang berjina tetap berjina. Urusan fisik gampang. Kasih makan, kasih pakaian beres. Urusan roh gampang juga. Beritakan firman saja. Ini yang paling penting, jiwa ini tadi. Maka itu permulaan Injil Yesus Kristus harus jiwanya. Lagi-lagi bukan metode, nanti kita lihat. Paling gampang mendeteksi kalau orang itu lapar, kasih makan dulu. Dan setelah makan baru kita lihat dia mau ke arah mana nanti. Itu paling gampang. Nah kalau ini nggak diatasi, mau pakai metode pelayanan apa saja, kita akan tetap terbentur. Jadi selesaikan masalah kejiwaan. Nah kita semua tahu, walaupun tidak semua kita belajar ilmu jiwa, alam bawah sadar kita, siapa masih ingat istilah yang dipakai, itu berapa puluh persennya dari yang kelihatan. Alam bawah sadar kita yang menyimpan semuanya itu. Maka itu seringkali kita bisa dibuat kaget, orang baik betul, tiba-tiba begitu. Kenapa ini? Enggak percaya betul, kok bisa begitu? Ayo siapa yang masih ingat, berapa puluh persennya dari yang muncul ke permukaan, yang kelihatan? 90% yang tersembunyi itu, yang nongol itu cuma 10%. Dan dalam istilah psikologi itulah gunung es. Nah justru banyak gereja, banyak lembaga Kristen nggak melihat bagian ini. Maka itu kenapa Markus menuliskan ini dulu. Yang 90% ini justru yang penting diurus. Yang kelihatan di permukaan itu gampang kelihatan, tapi yang dibawain. Nah di dalam hukum firman, saudara, kita nggak perlu sekolah psikologi dulu sampai kita bisa ngerti ini. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan membongkar yang 90% itu. Dalam fakta psikologi, setiap kita yang punya 90% tersimpan di bawah, kita pun nggak pernah sadar. Kita tuh nggak sadar. Maka itu banyak manusia berkata, kok sudah capek, sudah wah marah atau gimana. Kenapa aku ini kenapa? Lo bayangkan, kok dia sih nggak tahu bagi orang lain, mau tahu bagaimana? Itu penyakit. Suami istri ribut. Kalau begitu ditanya, ya kenapa bisa begini? Dia nggak tahu. Itu 90%-nya tadi. Nah dalam hukum Alkitab, karunia Roh Kudus, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dengan makrifat, istilah bahasa Arab, itu yang bisa membongkar 90% masa lalu orang. Saya menemukan dalam Alkitab, kitab Yesaya, ini kitab psikolog yang paling hebat. Saya bisa menemukan begitu banyak ayat tentang kejiwaan dalam pasal ini. Ya, salah satu contoh lagi, Yesaya 43, ayat yang ke-18. Jadi penting sekali kita dilengkapi dengan pengetahuan soal psikologi dalam pelayanan kepada anak-anak itu. Menghadapi anak trauma bagaimana, anak yang ini bagaimana, kita harus belajar itu juga. Saudara, Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah kalau kita baca sepintas, ini kan urusan gak masa lalu, yang dahulu dan zaman purbakala. Jangan diingat-ingat. Nah buat saya ini ayat tentang ilmu jiwa. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Nah secara psikiater, orang yang sedang luka, sedang sakit jiwanya, bukan sakit jiwa ya, beda. Sakit jiwanya itu beda. Maka orang itu gak akan pernah lihat hal yang baru.
Orang yang tertusuk, yang terluka, yang tertekan jiwanya, dia cuma bisa lihat yang ke belakang, dia nggak bisa lihat ke depan. Maka itu ilmu ini luar biasa. Justru untuk menyembuhkan orang, pakai cara ini, bawa yang baru untuk orang itu. Nah yang luar biasa, anak-anak itu paling senang hal yang baru. Betul? Anak-anak itu kan begitu gampang melupakan. Tapi bahaya kalau nggak diangkat otak. Contohnya kasus tsunami. Ini nggak bicara soal perang Bosnia tahun 84 yang lalu. Tapi ini Aceh. Sepintas mereka riang sekarang ini. Tapi kalau nggak dibongkar secara total, nanti umur 2 bulan, 3 bulan akan keluar. Kebenciannya, kemarahannya, pertanyaannya, mana Tuhan, kenapa orang tuaku mati, kenapa ada begini. Sekarang riang. Kalau kita lihat di TV, mereka ajak nyanyi segala macam itu. Nah, mereka gampang. Begitu dapat baru, pakaian baru, apa baru, lupa sudah senang. Tapi belum tentu yang di dalamnya itu. Nah, Tuhan memberikan 2 kata waktu di sini. Yang pertama, hal-hal dahulu. Yang kedua, zaman purbakala. Luar biasa Tuhan kita begitu teliti. Maka itu kalau saya bicara dengan para psikolog tentang ayat-ayat ini, mereka kan ngerti. Hebat juga Tuhan. Apa bedanya hal-hal dahulu dan zaman purbakala? Kita lihat dulu kata waktunya. Mana lebih lama dan lebih tua antara hal dahulu dan zaman purbakala? Purbakala lebih tua, bukan? Lebih jauh lagi. Hal dahulu masih bisa dihitung. Nah, saudara, pernahkah kita menyadari bahwa kelahiran kita itulah batas? Kita sekarang belajar istilah sejarah. Ada zaman prasejarah dan zaman sejarah. Nah, apa perbedaannya? Apa yang menentukan ini prasejarah dan ini sejarah? Siapa masih ingat dulu? Ketika sudah ada apa? Di garis batasnya ini ada penulisan. Sama. Hidup kita dimulai ketika kita lahir. Nah, saya membedakan ini. Zaman purbakala itu zaman dalam masa kandungan. Karena itu prasejarah, belum ada apa-apa. Nama juga belum tahu, laki perempuan juga belum tahu, nanti mau apa juga belum tahu. Ini prasejarah istilah saya. Ini zaman purbakala. Begitu kita lahir sampai kita hidup sekarang. Nah, yang kita lewati ini disebut masa yang dahulu. Nah, ternyata selama kita dalam kandungan, kita tuh merekam semua yang orang tua kita alami. Apa yang terjadi dengan kita sekarang ini itu hasil bentukan masa purbakala kita. Maka itu melayani anak-anak, kita harus tahu membongkar masa lalu mereka. Dan ini perlu waktu. Melayani mereka jauh lebih sulit daripada melayani orang dewasa. Orang dewasa masih bisa diajak bicara. Anak-anak bagaimana? Harus minta karunia Roh Kudus untuk mengetahui keadaan mereka. Tentang anak-anak. Anak yang sedang dipukul orang tuanya saja sudah trauma dia. Belum lagi masa yang dahulu. Saya berikan contoh beberapa kasus yang saya pernah alami dalam hidup ini, yang masa purbakala. Yang pertama, saya mempelajari ternyata karakter kita itu tidak menurun dari orang tua. Hebat bukan Tuhan kita? Kalau karakter kita nurun, misalnya kita 4 orang kakak beradik kandung, berarti sifat kita sama dong? Ternyata tidak. Nah, kalau gitu dari mana? Ternyata apa yang dialami oleh ibu kita yang paling banyak, apa yang dialami oleh ibu kita terjadi. Contohnya paling gampang. Kalau ada seorang ibu mengandung anak pertama, bagi keluarganya kan anak pertama. Ternyata bagi kakek neneknya, anak ini itu juga cucu pertama dari pihak ibu, dari pihak bapak juga cucu pertama. Nah, biasanya kandungan seperti ini dimanja luar biasa karena anak pertama cucu pertama. Wajar bukan? Pasti nanti lahir anak yang ributnya luar biasa. Enggak takut, pemberani, wah riang, luar biasa. Tapi kalau hamil anak kedua, keluarga ini bermasalah. Mungkin suaminya lewek, atau ekonominya kacau, tekanan hidup luar biasa. Beda. Kalau kakaknya disangguin, adiknya bisa melankolis. Pendiam, pemurung. Padahal papanya sama, mamanya sama. Nah, ini masa purbakalanya yang berbeda. Bisa ngerti nggak contohnya? Maka itu Injil ini luar biasa kalau kita masuk pada kebenaran ini. Jadi apa saja dialami akan terjadi oleh anak, dialami oleh ibunya akan terjadi di dalam hidup anak. Satu kali saya melayani seorang bapak yang takut api, sampai anaknya pun kalau godai bapaknya dinyalakan korek aja itu bapak bisa ketakutan luar biasa. Saya bilang, kamu kurang ajar, anak ini berani godai bapakmu seperti itu. Nah, setelah dicari, diselidiki, kami berdoa, dia baru ingat waktu ibunya hamil berapa bulan begitu, 4 atau 6 saya lupa. Di desa mereka ada perang antar kampung. Nah, ibu ini ketakutan, dia sendiri di rumah, nggak ada orang.
Dia nggak berani buka pintu karena tutup semuanya. Nah terus dia ingin tahu sampai di mana keributan ini. Dia naik meja, ngelihat dari lubang angin di rumahnya itu. Dia syok, ternyata tetangga depan rumah terbakar. Waktu dia syok, dia terjatuh. Nah waktu jatuh itu dia takut, jangan sampai anak ini cacat. Dia ketakutan sampai anak itu lahir. Ternyata anak ini bisa takut api. Dia nggak ngalami padahal. Ibunya yang ngalami waktu kandungan sekian bulan itu. Teman saya Pak Arti namanya, ada di Banjarbaru. Ketika anak pertama mereka dalam kandungan, mereka suami istri pelayanan di sungai karena Kalimantan Selatan banyak. Tengah malam mereka pulang, ternyata ketinting mereka terbang. Nah yang buat masalah, anak ini sejak dia masih bayi, kalau diajak naik ketinting itu bisa meronta. Sampai umur 6 tahun waktu saya ke sana, saya lagi ngajar bagaimana trauma masa lalu anak-anak. Ibunya baru ngerti. Pantas setiap kali kita mau berangkat naik ke air ini, anak pasti ribut duluan, mengganggu sekali. Anak ini nggak tahu, ibunya yang perahunya terbalik. Nah akhirnya kami doakan dia, kami bawa ke sungai, kami duduk di perahu sama-sama, ya kami doakan supaya jangan takut lagi. Kami bilang pada dia, ada Tuhan Yesus, kamu usah takut. Jadi apa yang kamu alami, mamamu alami, sudah selesai semua. Jadi masa lalu, masa purbakala dan masa lalu kita itu berbeda. Nah anak-anak kita harus kenali hidup mereka. Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Ini anak angkat atau anak pungut atau anak bagaimana? Kita harus tahu untuk melayani mereka semua. Kisah yang terakhir saya akan beritahu. Satu kali ada seorang anak muda lagi, dia datang kepada saya. Dia mau konseling untuk pernikahan. Saya belum tanya siapa calon istrimu atau tunanganmu atau pacarmu. Tiba-tiba dia berkata, saya takut kalau menikah nanti saya bunuh istri saya. Loh, pacar aja belum punya kok bunuh istri? Kan aneh buat saya. Nah setelah saya tanya, saya bongkar. Ternyata waktu dia masih kecil, dia lihat ibu bapaknya berkelahi. Ibunya bawa pisau. Dan waktu ibunya mau tusuk bapaknya mengelak, menghindar. Lalu pisau itu nancap di kusen pintu kamar mereka. Nah dia cerita, tiap kali saya masuk kamar papa mama, saya coba ingin pegang, tapi saya belum nyampe. Jadi umur berapa kamu? Saya nggak tahu. Saya bilang, saya harus ketemu ibumu. Waduh jangan, mereka pasti akan malu kalau saya tak tahu. Mereka tahu bahwa saya tahu. Tapi nggak bisa sembuh kalau kamu nggak doakan ibu. Saya bujuk agar dia ngerti. Saya datangi ibunya, saya bilang minta maaf dulu. Ketika saya beritahu itu, ibunya terkejut. Kalau anak ini masih ingat kejadian itu. Terus saya bilang, ibu maafkan. Biarkan anak ini bawa ibu. Kebetulan mereka belum pindah rumah ke tempat itu. Ketika mereka jalan, saya ngikut, kami bertiga. Begitu anak itu tunjukkan bekas pisau, ibu ini menjerit. Dia tutup mukanya, dia terduduk di lantai. Saya bilang pada ini, kami berduduk. Saya tunggu ibunya reda. Saya bilang, ibu mesti doakan ini untuk minta maaf kejadian ini. Selesai saya tanya, kira-kira umur berapa anak ini? Saya nggak ingat, Pak. Cuma saya tahu dia belum punya adik. Begitu dia punya adik itu umur berapa? 3 tahun lebih. Oke, sambil 3 tahun setengah dia punya adik. 3 tahun setengah saya kurang 9 bulan ibunya hamil. Bayangkan, 2 tahun lebih dia bisa menyimpan peristiwa itu. Ibu bapak yang tinggal satu kamar dengan anak masih kecil, 2 tahun 3 tahun. Kalau anak terbangun, ibu bapak lagi hubungan seks, itu masuk ke pikiran mereka. Nanti begitu naluri seks mulai muncul, iblis putar lagi pasat itu. Dan ini kasus-kasus yang kita harus teliti sejak mereka masih kecil. Nah, maka itu perlu sekali pelayanan Yohanes Pembaptis, kuasa Elia yang dikerjakan itu. Jadi nanti kalau kita masuk ke desa-desa melihat anak, kita nggak sekedar melayani, tapi kita harus tahu apa yang dibutuhkan anak-anak. Roh, jiwa, dan tubuh, mana yang kita harus dulukan? Kita harus lihat keadaannya. Jadi kita nggak bisa lihat per kelompok, tapi per anak dan per kasus, per keluarga. Jangan saudara takut, berat sekali kalau gitu, apa mampu nanti ini? Pasti mampu, karena Tuhan melihat hati saudara, saudara ingin memberkati anak-anak itu. Pasti saudara akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Jadi jangan takut, kita akan terus belajar menghadapi anak-anak. Ya, dalam kita melayani mereka, itu sangat berbeda dengan menghadapi orang dewasa atau anak remaja atau anak muda. Secara umum kita melihat bahwa kelihatannya jauh lebih gampang melayani anak-anak. Karena kita lihat mereka nggak banyak macam-macam,
Mereka menyenangkan, memang betul. Tapi lebih kompleks melayani anak-anak daripada orang dewasa. Maka itu kalau kita dipercaya Tuhan ada di pelayanan anak-anak, ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini kepercayaan Tuhan. Kita meneliti 80% dari khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Kita lihat di 4 Injil, dia selalu terlibat dengan anak-anak. Nah, melayani anak-anak itu punya tanggung jawab lebih besar daripada melayani orang dewasa, karena mereka itu masih polos. Mereka itu belum tahu apa-apa. Orang dewasa, begitu dia tahu itu salah, diberitahu sebentar untuk merubah, dia bisa merubah. Tapi anak-anak, begitu tahu dia salah, dia sulit untuk berubah. Karena bagi anak-anak, apa yang mereka lihat, yang mereka terima, yaitu di benak mereka tidak ada kata benar atau kata salah. Di benak mereka tidak ada konsep baik atau buruk. Di mata anak-anak semua benar dan semuanya baik. Dan ini berbahaya sekali. Siapa yang pernah tahu ayat yang paling sadis dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru? Ada yang pernah tahu nggak? Paling sadis. Iya, betul. Itu ayat yang paling sadis. Apabila salah seorang di antara kamu menyesatkan yang kecil ini, lebih baik kamu pakai batu kilangan jadi kalung, lalu buang ke laut. Itu sadis sekali. Nah, bayangkan kalau sampai Tuhan Yesus saja bisa jadi sadis hanya gara-gara anak-anak yang tidak dilayani dengan baik. Kenapa sampai dia berkata seperti itu? Kita lihat ayatnya Matius 18. Sadis sekali. Jadi nggak salah kalau kita harus melayani anak-anak. Ayat yang ke-6. Silakan salah seorang membaca. Matius 18 ayat yang ke-6. Yuk silakan salah seorang. Matius 18 ayat 6. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan Batu kilangan di pada layaknya, lalu dia tenggelamkan. ke laut, ke dalam laut. Ya. Batu kilangan itu paling ringan, itu 30 kilo beratnya. Nah, bisa bayangkan kalau sampai orang dikalungin batu kilangan suruh dibuang ke laut, itu sadis sekali, hidup-hidup. Mengapa? Karena satu anak kecil disesatkan, ya. Jadi akibatnya sangat fatal. Kalau satu anak kecil disesatkan, dan Tuhan akan marah seperti itu. Jadi kita melihat bahwa begitu penting pelayanan anak-anak itu. Jadi secara betul ada di pelayanan ini. Konsep ini harus ditanamkan baik-baik. Anak-anak nggak pernah tahu salah atau benar. Anak-anak nggak pernah tahu baik ataupun buruk. Buat anak-anak semuanya baik, semuanya benar. Nah, kalau saudara tidak punya konsep ini, maka kita akan menganggap enteng anak-anak itu. Maka itu Yesus marah seperti ini. Buang aja ke laut orang seperti itu yang menyesatkan anak-anak. Karena ini penting sekali untuk masa depan mereka. Gereja di Amerika mempunyai istilah yang cukup bagus. Anak-anak balita itu seperti semen basah. Kenapa gereja di Amerika mengatakan anak-anak seperti semen basah? Kita bisa bayangkan bahwa kalau sampai semen ini terlambat dibentuk, dia sudah kering, berarti sulit untuk diubah lagi. Betul nggak? Nah, sekarang kalau toh ada cetakannya untuk semen basah ini mau dijadikan apa? Tapi kalau nggak ada pencetaknya juga nggak jadi. Ada cetakannya, ada pencetaknya. Tapi pencetaknya nggak ahli. Sebagus apa cetakannya nggak akan jadi juga. Nah, itulah anak-anak di mata Tuhan. Maka itu Yesus pelayanan kepada anak-anak luar biasa. Terus bicara seperti itu. Suatu hari, karena kami punya anak-anak banyak di Papua, di Nabire, nggak akan lupa peristiwa itu. Hari itu siang panas, Nabire itu panas sekali. Saya tahu itu jam tidur anak-anak. Tapi Roh Kudus begitu kuat mendorong saya untuk ke asrama. Saya berkata, Papa, mereka sedang tidur. Karena saya ini senang sekali main dengan mereka. Bahkan di Matius 18 ini juga ada ayat yang mengatakan, Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Betul nggak? Belajar dari anak-anak. Nah, ayat itu saya pegang sampai hari ini. Sehingga hampir 90% pewahyuan firman yang saya terima sebagai pendeta, justru waktu saya kumpul anak-anak. Kalau saya kumpul mereka, saya bisa belajar macam-macam. Kelucuan mereka, kepolosan mereka, kekurang ajaran mereka, kenakalan mereka.
Itu semua jadi pelajaran. Yesus berkata belajar dari anak-anak. Maka itu kepada orang-orang tua yang bermasalah dengan anak-anak, saya bilang kamu salah konsep. Kenapa? Baca ayat ini. Saya tunjukkan Matius 18 ini. Jadi mereka itu profesor-profesormu, dosen-dosen harus kamu hormati. Jangan kamu bentak-bentak seenakmu. Nah, sehingga orang tua yang bermasalah dengan anak-anak, saya ajarkan, panggil dia profesormu. Prof, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Walaupun bingung anak itu, kamu belajar dari mereka. Yesus berkata belajar dari anak-anak. Kenapa dia nggak berkata belajar dari pendeta supaya masuk surga? Malah nggak masuk surga karena pendeta banyak politiknya. Nah, itu baik-baik. Yesus belajar dari anak-anak itu sangat luar biasa. Nah, saya teruskan. Saya pikir suruh apa dengan anak-anak sudah siang begini tidur. Saya bilang nanti sore lah Tuhan. Kalau mereka sudah bangun, saya mau main sama mereka. Enggak, dia dorong saya kuat. Akhirnya saya berangkat. Saya naik motor. Dan memang tidur. Saya cuma lihat mereka sambil tidur, ya saya doa. Udah, terus saya pulang lagi ke rumah. Saya siapkan Alkitab, karena saya tahu papa saya pasti mau bicara pada saya. Saya siapkan Alkitab, nggak ada jawaban juga. Saya duduk di lantai, saya sandaran di dinding. Kepala saya sandar, Tuhan, saya siap Tuhan mau ngajar apa. Saya sudah ke asrama, saya sudah lihat anak-anak lagi tidur. Tuhan suruh apa? Saudara, untuk berapa saat diam, tidak ada apa-apa, saya juga diam menikmati. Saya tahu papa saya pasti akan bicara kepada saya. Tiba-tiba dengan lembut sekali, Roh Kudus mengingatkan, coba kamu belajar pasal terakhir dan ayat-ayat terakhir kitab Rut. Saya sudah khotbah kitab Rut banyak sekali. Tapi ketika hari itu, mari kita lihat kitab Rut. Setelah Hakim-Hakim, sebelum Samuel, ada kitab Rut, pasal yang keempat. Pendek sekali, cuma 5 ayat. Rut pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Setelah kitab Ulangan, ya itu kitab Hakim-Hakim, Yosua terus Hakim-Hakim. Nah, setelah Hakim-Hakim itu kitab Rut. Sebelum Samuel. Udah, Rut pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Udah, saya akan baca. Apa judulnya? Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Saya tertawa. Saya bilang, Tuhan, pendeta mana bisa khotbah ayat ini? Nama orang memperanakan. Nama orang memperanakan. Ayo, betul. Saya bilang, saya pendeta, saya sudah bisa khotbah ayat ini. Mau khotbah apa? Tidak ada kata-kata lain, cuma nama orang memperanakan, betul kan? Lalu saya tutup Alkitab ini karena saya pikir, apa ini? Saya diam lagi, masih duduk di lantai. Saudara, begitu dia tahu bahwa saya lagi bingung melihat pasal A bagian ini, saya lompat ketika dia bicara. Saya balik lagi ke asrama dengan hati yang, waduh, betul-betul luar biasa. Dia bilang gini, Daniel, kamu itu berapa keturunan, berapa generasi aku persiapkan hanya untuk mencari seorang bernama Daud supaya keselamatanku sama. Merinding saya waktu di bawah. Betul nggak? Berapa generasi yang dia harus persiapkan? Hitung. Ayo kita hitung sekarang. 1 Peres, 2 siapa? Hesron. 3 siapa? Ram. 4 siapa? Aminadab. 5 siapa? Nason. Ke-6 siapa? Salmon. Ke-7 siapa? Boas. Ke-8 siapa? Obed. Ke-9 siapa? Isa. Hanya untuk mencari seorang yang bernama Daud supaya keselamatan datang ke bumi. Dia perlu 9 generasi. Saya lompat. Saya ambil motor saya balik lagi dan anak-anak masih tidur. Langsung saya duduk, saya letakkan tangan saya satu persatu kepada anak-anak. Sambil air mata saya turun, saya berkata, Tuhan, untuk menyelamatkan Papua dan dunia ini, saya tawar sekarang. Jangan sampai 9 generasi engkau baru dapat Daud. Kami harus tunggu berapa lagi untuk dapat Yesus? Betul nggak? Saya nawar itu. Jangan terlalu lama, saya bilang. Nggak sanggup saya menunggu ini. Saudara, kita menemukan kebenaran ini. Sudah dipersiapkan 9 generasi. Daud gagal tidak? Gagal juga. Dia jadi pembunuh, dia jadi pezina, dia jadi jahat. Nah, dari situ kalau saya bicara masalah pernikahan semua itu, yang sudah dipersiapkan 9 generasi saya bisa batal.
Apalagi yang menikah cuma main-main, cuma ketemu di pasar sebentar sekawin. Kucing aja nggak begitu. Kucing aja perlu pendahuluan. Masa orang langsung nabrak saja. Ya tahu lihat tuh, kalau kalian pernah dengar kucing ribut itu pasti lagi mau kawin itu. Ribut duluan mereka. Nah, itu istilah yang saya pakai. Betul nggak? Ini untuk satu anak yang namanya Daud. 9 generasi dipersiapkan. Masih bisa gagal juga. Ngeri sekali. Nah, jadi betapa pentingnya anak-anak itu. Korban terus berjatuhan masalah anak-anak ini. Karena apa? Memang setan ingin merusak anak-anak. Maka itu kalau kita lihat Alkitab, saudara, di antara semua kitab suci agama-agama di dunia, ya saudara boleh cari, di Jogja pasti banyak itu. Maka kitab suci kita itu pun berhak disebut kitab silsilah. Karena tidak ada kitab suci agama apa saja yang bicara soal keturunan seteliti ini. Betul nggak? Bicara soal keturunan luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan kita sangat berurusan dengan anak-anak, keturunannya. Terus bicara itu. Bayangkan tidak ada kitab suci di dunia ini yang bisa menelusuri sebuah garis keturunan sampai berapa ratus generasi di atasnya. Kecuali Alkitab. Hebat sekali. Lihat, Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di dunia ini yang sangat perhatian pada keturunan atau generasi. Akulah Tuhan Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Israel. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memang berurusan dengan keturunan. Jadi tidak kebetulan saudara memegang pelayanan anak-anak, apalagi dengan istilah anak di desa. Kita harus beri kesempatan mereka untuk mereka mengalami satu keindahan hidup yang mereka belum pernah. Begitu polosnya dunia mereka, begitu menyenangkannya, maka itu perlu sekali gereja berurusan dengan anak-anak itu. Saya akan tunjukkan beberapa contoh dalam Alkitab yang menunjukkan betapa Tuhan sangat perhatian kepada generasi demi generasi. Dan itu anak-anak. Yesaya pasal 48. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, begitu jelas firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan sebagai manusia dewasa, ya, apa yang kita harus lakukan dalam hidup kita sebagai seorang manusia, perintahnya, ajarannya, tuntunannya, perhatikan semuanya itu. Hampir semua firman yang dia ucapkan selalu diakhiri dengan kata ini. Siapa yang dimaksud dari semua perintah ini? Untuk siapa? 19 kalimat pertama bilang apa? Maka keturunanmu. Ini salah satu firman dalam perjanjian lama yang menunjukkan betapa Tuhan berurusan dengan anak-anak. Nama mereka tidak akan diapakan? Lenyapkan atau ditiadakan di apanya Tuhan? Di hadapanku. Nah sekarang, kalau sampai seluruh keturunan kita namanya akan tetap ada di hadapan Tuhan, kira-kira kita jadi orang tua yang berbahagia nggak di dunia? Coba jawab. Berbahagia sekali, sangat berbahagia. Kita lihat zaman sekarang, berapa banyak anak membuat malu orang tua, berapa banyak anak membuat susah orang. Padahal dalam hitungan surga, keturunanmu namanya gak akan dibuang, gak akan dilenyapkan, gak akan dihapuskan dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan bicara tentang anak-anak luar biasa, menyelamatkan Indonesia, menginjili Indonesia, memberkati Indonesia. Saudara, kita harus melihat anak-anak, karena mereka itu jumlah terbesar penduduk Indonesia dibandingkan orang tua atau orang dewasa. Anak-anak jauh lebih banyak jumlahnya di Indonesia. Kita lihat sekarang kelompok-kelompok lain, contohnya New Age, luar biasa mereka meraih anak-anak. Dalam dunia bisnis sekali, semua bisnis, semua perusahaan, semua pabrik akan sukses kalau mereka membuat barang untuk anak-anak. Karena anak-anak itu di samping pertumbuhannya cepat juga, untuk pakaian, untuk sepatu aja mereka cepat ganti. Kalau kita sudah besar ya, pakai berapa tahun masih bisa. Anak-anak nggak bisa. Bayangkan, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia hidup karena ada anak-anak. Mainan mereka semuanya. Ngerti kalau saya pakai contoh ini? Maka itu berbahagialah kalau kita diberi kepercayaan untuk melayani orang-orang penting itu.
anak-anak itu di hadapan Tuhan. Dan ini dikerjakan dengan serius, nggak boleh asal-asalan. Dan harusnya orang-orang profesional yang mengerjakan untuk anak-anak itu. Dan ini sangat indah dan sangat menyenangkan kalau sampai Tuhan kita senangkan, lalu anak-anak itu kita jamah. Itu pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi nggak salah saudara, dalam pelayanan anak-anak ini Roh Kudus akan bawa saudara lebih dalam lagi mengenal rencananya. Ulangan pasal yang ke-6. Bagaimana anak-anak itu diajar. Jadi kalau saudara punya pelayanan anak-anak, perhatikan ini konsep Alkitab. Ulangan pasal yang ke-6. Saya pernah diskusi dengan beberapa ahli pendidik, psikolog dan semuanya. Ternyata mereka mengakui bahwa kitab suci kita adalah buku pertama di dunia karena dihitung dari umurnya. Mereka bisa mendeteksi, mereka bisa mengetahui berapa umur Musa karena itu ada di sejarah Mesir. Jadi enggak cuma di Alkitab, tapi Musa ada dalam sejarah Mesir. Dan ternyata Ulangan 6 itu literatur tertua di dunia. Saya ulangi lagi, Ulangan pasal 6 adalah literatur tertua di dunia yang bicara masalah anak-anak dan pendidikan. Itu hebat sekali. Ayat yang keempat mulai. Jadi Alkitab kita untuk pendidikan literatur tertua. Maka itu pendidikan Kristen terbaik. Pendidikan terbaik di dunia adalah Kristen. Cuma sayang, berjalannya waktu orang langsung mengerti kalau bicara tentang sekolah Kristen langsung mikir mahalnya dulu. Betul nggak? Ini sayang sekali. Image gereja jadi mata duitan. Padahal Alkitab mempunyai satu bukti. Jadi kata education itu yang tertua literaturnya. Saya baca mulai 4. Dengarlah ya orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. 1. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Berapa kali sudah kata hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan ini salah satu kekuatan kitab suci kita. Saudara, kata hari ini adalah kekuatan yang luar biasa. Berapa tokoh agama lain saya pernah diskusi dan mereka kata ternyata kitab suci kita yang ada kata pada hari ini. Bagi saudara nggak pernah meneliti tentang waktu, mungkin saudara nggak tertarik, tapi saya dibawa Roh Kudus meneliti ini luar biasa. Kitab suci agama apa saja tidak ada kata pada hari. Mereka ada terusnya pada suatu saat, pada suatu kali, pada waktu itu. Tapi hanya kitab suci kita ada kata pada hari ini. Apa artinya? Berarti dia up to date. Kalau kita baca 10 tahun lalu dia bunyinya. Kita baca 20 tahun yang datang, hari ini juga. Berarti dia berlaku sepanjang zaman. Dan ini kekuatan kita yang luar biasa pada hari ini. Berarti berlaku sepanjang masa. Kalau bukan Tuhan yang punya waktu, menciptakan waktu, membuat waktu, nggak mungkin ada kata seperti ini. Pada hari ini, apa yang kuperhatikan kepadamu, haruslah engkau perhatikan. 1. Yang kedua, haruslah engkau mengapakannya? Mengajarkannya. Berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi boleh dikata kitab suci kita itu kitab untuk anak-anak. Karena begitu penting posisi mereka di hadapan Tuhan. Nah, kalau anak-anak harus diajar berulang-ulang, maka itu mengajar anak nggak cukup sekali 2 kali, ulang-ulang. Bukan mereka itu pelupa, tidak. Tapi mereka mau dengar lagi. Coba, siapa yang pernah ngikuti anak-anak? Kalau dia sudah suka satu bacaan, satu cerita, yang bacakan sudah bosan, mereka belum. Betul nggak? Saya pernah neliti kenapa. Ternyata bukan mereka nggak hafal loh saudara. Mereka sudah hafal. Betul nggak? Bukan nggak hafal loh mereka. 2 kali kita baca langsung mereka hafal. Saya pernah neliti kenapa sih mereka ini kok suka sekali. Berulang-ulang kita nyampaikan, mereka belum bosan. Ternyata imajinasi mereka itu sangat kuat. Waktu kita cerita, mereka selalu menemukan hal yang baru. Hebat nggak imajinasi anak-anak? Jadi tiap kali kita baca lagi, ketemu yang baru, maka itu mereka minta lagi. Berulang-ulang ajarkannya itu.
Setelah kau perhatikan, ajarkan. Yang ketiga, dan apa? Ayo baca. Dan membicarakannya. Nah, ini dia. Mendiskusikannya. Saudara boleh ganti dalam kitab saudara kata mendiskusikan. Kegagalan orang Indonesia dengan orang-orang Barat bagian ini. Di Indonesia tidak mungkin ada orang tua ngajak diskusi anak. Karena apa? Salah didikan di Indonesia. Di Indonesia orang tua tuh nggak pernah salah. Ini yang salah. Padahal anak-anak itu senang kalau diajak diskusi. Ya, jadi kalau saudara mengajar anak-anak main anak, ajak diskusi, libatkan mereka. Jangan cuma dadadadadad selesai. Mereka nggak suka. Bahkan kalau perlu, tadi ada salah seorang yang season pertama itu bertanya, kenapa di desa binaan kami jumlahnya makin menurun, semangat belajar juga nggak ada. Saya langsung berkata, kalian nggak pernah ngajak praktek anak-anak. Praktek apa? Nah, siapa yang tahu sejarahnya kindergarten, taman kanak-kanak? Itu anak seorang pendeta dari kota Dresden di Jerman, namanya Strobel. Waktu saya baca itu saya begitu kagum. Maka itu nama kindergarten tidak boleh diubah dari bahasa Inggris kindergarten. Tetap bahasa Jerman sampai hari ini sebab hak patennya itu milik orang Jerman. Kenapa Strobel menemukan mengajar anak-anak itu seperti Papa mengajar Adam dan Hawa di sebuah taman. Jadi taman kanak-kanak seharusnya nggak boleh di ruang kelas, di kebun. Luar biasa. Dalam penelitian itu saya membaca, jadi Strobel mengajar anak-anak matematika itu nggak pakai angka. Mereka belajar nyusun sampah. Jadi daun yang ini hitung 1 ditambah 1 jadi 2. 2 tambah 2 jadi 4. Sambil kerja di kebun anak-anak itu. Main mereka di situ. Maka itu dunia anak-anak, dunia permainan. Nggak bisa dunia dalam kelas. Nah ini ayatnya, diskusikan dengan anak-anak. Ada anak-anak itu terlibat aktif. Lalu dia tanya gini tadi, lalu apa yang kami buat di semua mata pelajaran? Kelas berapa saja? Umur berapa saja? Dari mulai 5 tahun sampai 1 SMP. Baik. Yang besar-besar, kalau perempuan, kamu bawa alat jahit. Nggak usah mesinnya, kalau susah nanti. Yang untuk buat pakaian boneka. Pasti mereka senang. Suruh gunting, jahit. Gitu. Terus kalau anak laki-laki cari tape atau radio yang sudah rusak, suruh bongkar. Siapa anak-anak sambil mengajar mereka. Nah di situ kebenaran dimasukkan. Kalau anak-anak dibawa praktek akan senang sekali. Nggak cuma dengar saja. Nah ini yang ditunjukkan Tuhan. Memperhatikan, mengajar, dan mendiskusikan. 3 ini cara. Lalu tempatnya di mana? Ada 4 tempat. Mari kita lihat satu persatu. 1, di mana apabila engkau apa? Ayo baca. Apabila engkau apa? Duduk di rumahmu. Ternyata sekolah yang terbaik itu bukan di sekolah yang termahal dan gedung yang terbaik. Sekolah terbaik ternyata di rumah. Hebat sekali Tuhan kita itu di rumah. Jadi ketika orang tua dengan anak tinggal duduk di rumah, itulah pelajaran yang paling baik. Di desa-desa, karena saya besar di desa juga, di salah satu kabupaten di Jawa Timur, saya masih ingat betul 5 hari paling banyak itu dalam setiap bulan, antar tetangga, antar keluarga, kami semua pasti di halaman, apalagi zaman itu belum ada listrik, yaitu kalau bulan purnama, 2 hari sebelum purnama dan 2 hari setelah purnama. Nah tengah-tengah ini purnama. Itu waktu yang paling menyenangkan. Tiap kali kami tunggu malam itu lihat bulan. Oh kurang berapa hari lagi? Bulannya tambah besar. Wah anak-anak ramai sudah di situ. Nah kalau rumahnya dekat-dekat, kadang-kadang di halaman, cuma duduk di tikar saja. Itu bisa sampai tertidur kami di situ waktu masih kecil. Nah ternyata di situ orang tua itu mengajar, orang tua itu cerita apa saja. Saya bisa ingat sampai hari ini apa yang mereka ceritakan pada waktu itu. Tetangga-tetangga juga itu menyenangkan sekali. Jadi mengajar anak-anak nggak harus di ruang kelas, tapi lagi santai, lagi rileks, lagi duduk bersama-sama. Ajarkan semua itu. Nah kalau kita buka intinya cuma 2. 1, Tuhan itu 1. Yang kedua, kasihlah Tuhanmu dan segenap-segenap itu tadi. Nah anak-anak perlu mengenal metode ini.
Jangan diajar yang muluk-muluk dulu, nggak akan mengerti nanti mereka. Jadi duduk di rumah, waktu yang paling indah untuk mengajar dengan anak-anak. Sambil duduk, sambil bermain, diskusi di situ. Nah dari sini saya punya kesimpulan, ternyata anak-anak itu tidak bisa dibuat formal, nggak bisa. Mereka kan nggak enak semuanya. Betul nggak? Kita lihat ayat ini, berarti anak-anak nggak bisa dibuat formal. Yang santai, yang rileks itu anak. Nomor 2, di tempat mana? Apabila apa? Engkau sedang dalam perjalanan. Siapa masih ingat waktu masih kecil, ketika orang tua memberitahu, anak-anak tanggal sekian atau minggu depan kita mau pergi kemana? Wah, senangnya luar biasa. Nah, saya nggak tahu saudara punya pengalaman apa dengan orang tua. Saya masih ingat dulu, karena kita semua belum bisa ngitung hari. Saya tanya gini, tidurnya berapa kali lagi? Masih ingat kata itu? Tidurnya berapa kali lagi? Loh, masa kan nggak pernah tanya begitu? Waktu mau diajak pergi itu kan nggak bisa ngitung hari tanggal berapa, nggak tahu. Cuma ngitung tidurnya berapa kali. Itu sudah kurang 3 hari, kurang 3 kali tidur. Wah, kurang 2 kali. Besok mau berangkat nggak bisa tidur malam ini. Karena senangnya luar biasa. Nah, ternyata mengajar yang tempat kedua itu sambil jalan. Maka itu Tuhan Yesus menggunakan prinsip ini. Dia guru hebat dan dunia terpengaruh karena dia seorang guru. Pernahkah saudara sadar dia seorang guru yang unik, nggak punya meja guru, nggak punya ruang kelas, kantor aja nggak punya, tapi dunia bisa terpengaruh karena ayat ini. Waktu duduk, maka itu ruang kelas Yesus ya dia mana-mana. Di pinggir danau jadi, di pinggir sawah jadi, di bawah pohon jadi. Semuanya dia pakai untuk mengajar. Nah ternyata ini cara untuk mengajar anak-anak. Jangan formal. Sambil jalan, wah anak-anak senang. Siapa pernah nonton film The Sound of Music? Ya, itu. Itu film bagus, kalian belum nonton cepat nonton. Saya nonton atau berapa puluh kali sudah lupa saya itu. Itu sejarah benar, itu bukan kisah dongeng, itu fakta, kisah nyata. Nah, kenapa suster ini, biarawati ini bisa berhasil seperti itu? Bukan dalam rumah, sambil lari, sambil kemana. Ini prinsip Alkitab. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi sambil berjalan, mengadakan perjalanan, itu anak-anak akan senang sekali. Ke tempat-tempat baru, mereka yang belum melihat itu senang sekali. Nah jadi tempat-tempat ini tempat yang paling indah untuk mengajar anak-anak itu. Waktu saya meneliti bagian ini, kenapa semua anak yang umurnya mulai 2 tahun ke atas, lihat aja, anak bangsa apa saja, anak-anak umur itu cerewetnya luar biasa. Ngelihat apa? Tanya. Dia dengar apa? Tanya. Semua ditanya. Nah yang goblok orang tuanya. Bentak, masih kecil, banyak mulut kamu. Nah padahal itu Tuhan yang nyuruh. Sambil jalan mereka tanya. Dia itu menyenangkan sekali. Seharusnya kita punya banyak jawaban untuk mereka. Nah dari sini saya belajar. Mengapa Yesus berkata belajarlah dari anak-anak. Saya tuh banyak menemukan rahasia-rahasia firman karena anak. Satu contoh waktu saya masih jadi guru sekolah minggu. Kan ada anak tanya begini, Om, kan waktu itu Om bilang belum ada hujan, belum ada kapal. Lalu kok lu bisa buat kapal? Nyontoh dari siapa? Waduh, saya bilang, nyontoh dari siapa ini? Iya entah. Terus saya bilang, terima kasih Profesor, minggu depan saya jawab. Saya pulang belajar dulu. Loh bener, karena saya nggak pernah tahu ya nyontoh dari siapa. Ayo jawab apa saya tanya begitu. Tapi di situ saya jadi kaya dengan firman. Gara-gara soal-soal diberikan oleh profesor-profesor saya itu. Jawabannya apa? Waktu saya cari itu, wah saya cari, saya baca ensiklopedia, saya baca tafsiran, nggak ketemu semuanya. Tanya jawabannya, Tuhan menggambar. Yesus menggambar di tanah bukan? Nah, Tuhan menggambarkan pada Nuh di tanah. Karena mereka tanya, kan nggak ada kertas, ayo, kan nggak ada pensil, ayo, sudah kata, pakai tempat mereka dikejar, sudah dikejar betul. Saya ingat untuk jawab saja saya perlu waktu 3 minggu menjawab itu. Iya toh nggak ada kertas. Saya bilang, yang digambar kertas apa Om? Oh iya kertas apa? Pensilnya.
maka itu saya bisa ketemu rahasia ini. Kalau mereka nggak tahu, saya nggak akan tahu itu. Luar biasa Tuhan dengan mereka. Ya, jadi anak-anak itu berkat Tuhan yang hebat. Jadi makin banyak mereka bertanya, kita yang pintar sebetulnya. Karena apa yang kita nggak pernah mikir, mereka mikir. Iya toh, nah yang mereka pikir itu ternyata kita juga perlu untuk kita belajar. Hebat sekali. Maka itu kalau ada orang tua bisa kalah dengan anak-anak, saya marah. Kamu tua bangga nggak tahu diri. Orang ngajar betul. Loh, itu juga gara-gara ayat ini saya belajar. Contohnya aja, dengar satu kalimat aja. Saya menemukan dari Alkitab ini. Hei, orang tua dengar kamu. Kita sudah pernah jadi seumur mereka, tapi mereka belum seumur kita. Betul nggak? Jadi kalau kita yang sudah pernah jadi mereka, mereka belum jadi kita, kita harus menang. Bukan kita kalah dengan anak-anak itu. Ini suatu kebenaran saya temukan. Jadi dengan perjalanan. Yang ketiga, apabila di mana? Ayo baca. Apabila engkau berbaring. Saya belajar children psychology. Nah, salah satu yang saya membuat saya ketemu jawabannya adalah dari dulu saya tuh tanya. Kalau orang Jawa bilang, wah digodo amongi. Itu istilah Jawa. Artinya begini. Mengapa semua bayinya bangsa apa saja, orang apa saja tidur tiba-tiba bisa nangis terus tertawa sendiri? Padahal lihat anak bayi seperti itu. Karena bagi orang Jawa digodo amongi, artinya ada yang menunggu anak itu ngajak main. Ternyata tidak. Dalam children psychology disebutkan balita itu sehari bisa mimpi lebih 20 kali. Hebat sekali. Maka itu mereka lagi mimpi. Nah, waktu mereka mimpi itulah tergantung mimpinya, menyenangkan atau menyeramkan. Maka itu mereka bisa nangis, bisa tertawa. Nah, waktu saya belajar kenapa balita harus banyak mimpi, ternyata itulah satu-satunya cara memperkuat imajinasi. Saya pernah perhatikan anak-anak umur 3-4 tahun kalau lagi duduk sendirian dia itu cerita. Pernah dengar nggak? Saya itu pernah dengar. Dari mana bisa cerita kayak begini? Nah, ternyata jawabannya waktu mereka mimpi. Itu mereka cerita ulang. Coba bayangkan kekuatan anak-anak itu luar biasa. Jadi dengan mimpi itu mereka menguatkan imajinasi. Nah, ini hubungan anak bangsa apa saja, anak orang kaya, orang miskin, siapa sih pokoknya. Mengapa tiap kali mau tidur pasti minta cerita? Betul nggak? Inilah ayat pertama, inilah literatur tertua di dunia yang jadi acuan semua ilmu jiwaan, bahwa di tempat tidur sebelum mereka tidur itu tempat yang paling indah buat mereka. Jadi nggak ada yang memberitahu, tapi itu naluri. Kalau mereka mau tidur, tarik-tarik kita, suruh cerita. Nah, cerita yang mereka dengar sebelum tidur itulah modal mimpinya. Hebat nggak Tuhan itu? Hebat sekali. Jadi kalau mereka dengar cerita sebelum tidur, nanti Roh Kudus jadi sutradara. Anak ini jadi aktor yang mana dalam dongeng atau cerita tadi itu. Maka itu kalau kita berikan kebenaran, yang masuk adalah kebenaran. Dahsyat ya dengan anak-anak. Wah, itu menyenangkan. Bergaul dengan mereka itu menyenangkan. Saya percaya semua kita pasti pernah jengkel bergaul dengan teman kita atau orang dewasa. Dengan anak-anak tidak. Mereka polos, mereka lucu, mereka menggemaskan, juga kadang-kadang kurang ajar. Tidak apa. Karena kita tetap harus belajar dengan mereka, karena itu perintah Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Zaman sekarang, zaman modern, papa mama banyak sibuk, anak tidur sendirian. Dan lihat sekarang, kalian belajar, perhatikan nggak? Saya mempelajari betul. Siapa J.K. Rowling? Saya tahu nama ini siapa J.K. Rowling? Ayo, pengarang Harry Potter. Dia siapa? Guru SD. Dalam sejarah literatur, dia adalah orang satu-satunya di dunia. Bukan seorang penulis seumur hidup, dia itu nggak pernah nulis. Nulis pertamanya Harry Potter itu. Hebat ini orang. Sekarang dia jadi kaya raya luar biasa karena bukunya itu. Apa yang buat dia nulis itu? Ini bahaya sekali. Itu sihir. Sangat sihir sekali. Dan anak-anak begitu terobsesi. Sebagai seorang guru SD, J.K. Rowling sangat tertekan melihat muridnya nakalnya luar biasa. Nah, waktu dia duduk-duduk, dia itu nggak punya ide. Cuma dia lagi mikir gimana cara menghadapi anak-anak. Muncul nama Harry Potter. Nah, yang lucu lagi, Harry Potter ternyata salah seorang prajurit Inggris yang mati di Israel. Ada kuburannya di Israel. Coba dibaca, hebat juga. Nah, waktu itu muncul ide Harry Potter ini anak yang cukup aneh, begini semua. Sihirnya.
Nggak nyangka tulisan itu hanya untuk dia ceritakan ke anak-anak di sekolah. Ternyata beberapa anak mimpi dan jadi berubah hidup. Bayangkan saudara, cuma itu saja. Waktu saya belajar betapa hebatnya anak-anak itu. Maka itu beritahu dunia bahwa anak-anak sebelum tidur perlu bahan. Maka itu orang tua, gereja, dan lembaga-lembaga yang berkepentingan anak-anak harus melihat kesempatan. Kalau tidak, ini dia. Dunia cuma ada satu di antara dua. Kalau enggak Tuhan yang masuk, ya hantu yang masuk. Dah, cuma itu saja. Maka itu sekarang lihat semua film nggak ada unsur mistiknya. Itu ngeri lihat film-film sekarang itu. Baik itu film Indonesia, film luar negeri kok sama semua. Ada apa setan-setan ini? Kenapa diekspos begitu rupa? Nah, maka itu kita harus cepat bergerak untuk menangani anak-anak ini. Kalau tidak kalah. New Age ngeri, semua mereka meraih untuk anak-anak. New Age movement punya prinsip untuk apa? Yang sudah dewasa nanti sudah mati. Anak-anak ini masih panjang umurnya. Kalau dari kecil mereka kena bahan kita, sampai mereka tua nggak kalau pas dari bahan ini. Jadi produksi kita diterima terus oleh mereka. Hebat. Jadi dunia anak-anak itu dunia sangat menyenangkan. Tapi kita harus jaga diri baik-baik supaya kita nggak kalah. Jadi saudara serius dalam penanganan pelayanan kepada anak-anak ini. Harus serius, tidak boleh asal-asal. Karena mereka itu aset yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Yang terakhir, ya, nanti saudara saya beri kesempatan untuk saudara bertanya. Hakim-hakim pasal yang ke-11. Ini sebuah peringatan, sebuah contoh, sebuah nubuatan yang indah sekali. Seorang anak yang tidak digendaki kelahirannya jadi jahat, akhirnya sampai Tuhan temukan dia. Ayat 1 mulai. Hakim-hakim pasal 11 mulai ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dipakai Tuhan memang Yefta. Tetapi, nah ini masa lalunya. Ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepada Yefta, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, inilah yang kita sebut anak-anak jalanan sekarang. Nah, semua anak yang di jalan itu pasti penyebabnya karena di rumah mereka ditolak. Alasannya macam-macam. Alasan terbesar di Indonesia ditolak anak warga miskin. Nggak ada makanan di rumah, kamu cari di luar sana. Ngeri sekali. Penolakan bisa karena macam-macam. Nah, Yefta ngalami ini. Kumpulan dengan petualang-petualang. Itulah kelompok geng di dunia ini. Sama. Zaman dulu ternyata sama juga terjadi seperti sekarang ini. Nah, bagaimana kita menangani mereka? Siapa Daud? Kenapa Daud jadi seperti itu? Ternyata setan merusak ayah ibunya. Daud anak tertolak. Lihat sekarang Mazmur 27 ayat 10. Bagaimana masa kecil Daud? Dan nanti salah seorang cari Mazmur 51 ayat 7. Yang sudah dapat silakan baca 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi dari kecil Daud itu tertolak, hancur karakternya, rusak jiwanya. Maka itu macam-macam hal yang terjadi dalam dirinya. Sekarang 51 ayat 7. Jadi dia ngaku, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, menolak aku. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyambut dia. Ayat 7, silakan, Mazmur 51. Ya. Ya, Mazmur 51 itulah surat pengakuan terbuka Daud dari dosa. Orang yang mati sudah lebih dari 4.000 tahun yang lalu, tapi dosanya masih kita kenal sampai hari. Dalam teguran Tuhan lewat Nathan, Daud menulis ini. Ternyata aku dikandung dalam kesalahan dan diperanakkan dalam dosa. Kenapa sampai anak ini mengaku seperti itu? Dalam tradisi Yahudi, kalau seorang suami menuduh istrinya selingkuh, tapi nggak terbukti, si suami nggak mengakui kandungannya itu anaknya, dia nganggap itu anak orang lain, maka si ibu akan berkata kepada orang-orang tetangga-tetangga, aku ini mengandung dalam kesalahan. Kalau aku melahirkan dalam dosa. Jadi bapaknya menolak Daud, ibunya pun menolak Daud. Jadi ibunya jengkel gara-gara ada kamu, bapak menuduh aku macam-macam.
Jadi ibunya jengkel juga dengan Daud. Nah, gara-gara penolakan dari kecil, maka Daud itu mencari sesuatu. Saya percaya sesuatu itu pasti yang salah. Entah dilecehkan, entah diapakan hidup Daud sampai rusak. Maka itu waktu pengakuan dosanya dia munculkan kebenaran. Maka itu kalau saudara melayani anak-anak bermasalah seperti apapun juga, bukan dia yang salah. Coba kita telusuri masa lalu. Siapa orang tuanya? Kenapa anaknya jadi begitu? Pasti ada sebab. Dan itu perlu waktu. Saudara, saya belajar ilmu jiwa itu bukan karena buku, tapi karena saya belajar dari anak-anak. Makin berat kasus anak itu, saya mungkin suka nangani karena saya mau tahu kenapa kamu sampai jadi seperti ini. Jadi berbahagia kita kalau kita menjadi pelayanan untuk anak-anak. Jadi inilah kebenaran untuk anak-anak itu, jangan sia-siakan mereka, terima mereka. Roh Kudus mengurapi saudara, pasti akan mampu, diberi kemampuan. Oke, Tuhan memberkati, saya akhiri di sini. Salah satu kegagalan gereja tidak bisa melihat manusia itu secara utuh. Gereja itu hanya melihat manusia untuk objek kebutuhan mereka. Ini kegagalan yang ada. Jadi kalau kita ada pada kelas ini ingin bicara soal pelayanan anak-anak yang holistik, yang menyeluruh, maka kita tidak bisa melihat dengan pandangan gereja. Nah, mungkin ini yang sangat radikal untuk kita miliki dalam pikiran kita. Jadi maaf kalau ada di antara saudara yang masih terikat kuat dengan gereja. Inilah kegagalan. Kalau saya berkata penghambat Injil justru gereja. Mungkin kaget saudara dengan kata ini. Gereja tidak bisa memandang manusia secara utuh sebagai manusia. Saya tahu alasannya ada banyak, tapi saya nggak bicara soal alasan siang hari ini. Tapi ini yang terjadi di negara kita juga. Salah satu kegagalan Indonesia bukan karena Krismon. Rata-rata bangsa-bangsa Asia waktu Krismon 97, mereka maksimal cuma 3 tahun setelah itu bangkit. Tapi kenapa Indonesia tidak? Jawabannya karena Indonesia tidak bisa memandang rakyatnya sebagai manusia yang utuh. Dan ini harus dihancurkan. Krisis terbesar di Indonesia adalah krisis kebangsaan. Pemerintah kita nggak tegas dalam hal ini. Malaysia contohnya, itu negara Islam, jelas mereka negara Islam. Tapi toleransinya jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ini hari-hari lagi tegang di Jawa Barat, penutupan gereja luar biasa dan terus berlanjut. Nah, ini salah satu kesalahan. Seharusnya gereja dan pemerintah Indonesia, lagi sekali kita dalam kelas holistik, pelayanan yang menyeluruh. Kalau kita tidak bisa melihat manusia secara utuh menyeluruh, gereja melihat manusia hanya pandangan, wah, ini dia bisa jadi anggota gereja. Ayo kita layani dia, kita injili dia, masukkan. Dengan 2 alasan kalau gereja ini. 1, supaya anggota bertambah. 3, supaya kolektor bertambah juga uang gereja itu. Nah, apa kegagalan Indonesia? Indonesia bukan negara agama, tapi toh ini lebih kuat. Nah, maka itu kalau kita di kelas ini juga tidak menghapus apa yang dibuat oleh pemerintah kita juga, kita untuk melayani anak-anak di desa. Jangan kita sekali-kali tanya agamamu apa. Itu konsep yang salah dalam itu. Yang kedua, kita tidak boleh mempersoalkan masalah kesukuan. Sama sekali tidak boleh. Yang ketiga, kita tidak boleh melihat mereka dengan status sosial mereka. Nah, apabila pemerintah Indonesia bisa menghapus 3 pertanyaan ini, memang sulit untuk